Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Titisari dari kelas A9 kelompok 3. Pada Learning Journal 3 kali ini saya akan mengulas mengenai manajemen ASN dan Smart ASN yang dipelajari bersama Widya Iswara Ibu Aldila Revika Akbar. Pada pembelajaran agenda 3, kita mempelajari tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang membahas tentang ASN yang terdiri dari 14 bab dan 77 pasal. Pada materi yang pertama ialah manajemen ASN, di mana manajemen ASN merupakan proses pengelolaan ASN yang mencakup perencanaan, pengadaan, pengembangan, penilaian kinerja, promosi, mutasi, disiplin, hingga pemberhentian ASN, di mana ASN ini terbagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K. Lalu selanjutnya kita juga mempelajari mengenai asas manajemen ASN yang terdiri dari kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalisme, keterpaduan, pendelegasian, netralitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisien, keterbukaan dan diskriminasi, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan yang terakhir adalah kesejahteraan. Selanjutnya, di ruang lingkup manajemen ASN minimal terdiri dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan dan pengakuan, dan yang terakhir pemberhentian. Lalu, ruang lingkup manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit, di mana sistem merit adalah penyelenggaraan sistem manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi. Apa sih itu meritokrasi? Jadi, meritokrasi merupakan prinsip pengelolaan SDM yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar, dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun berkebutuhan khusus. Lalu kita juga mempelajari hak dan kewajiban ASN. Kita bahas mengenai hak ASN dulu ya. Ini adalah contoh-contoh dari hak ASN, yaitu penghasilan, penghargaan yang bersifat material, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum. Selanjutnya, selain ada hak, tentu ada kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh ASN. Kewajiban-kewajibannya diantara lain yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan nilai dasar ASN, kode etik, dan kode perilaku ASN, menjaga netralitas, dan yang terakhir bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan perwakilan NKRI yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai Smart ASN yang terdiri dari literasi digital, pilar literasi digital, dan yang ketiga ada implementasi literasi digital dan implikasinya. Yang pertama, literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi melalui teknologi digital secara kritis, etis, dan bertanggung jawab. Yang kedua, ada pilar literasi digital. Ada 4, yaitu etika bermedia digital, cakap bermedia digital, aman bermedia digital, dan yang terakhir ada budaya bermedia digital. Nah, yang terakhir atau yang ketiga ada implementasi literasi digital dan implikasinya, di mana nilai positif meliputi meningkatkan efisiensi kerja dan layanan publik, mendorong partisipasi warga secara inklusif di ruang digital, mengurangi penyebaran hoax dan ujaran kebencian, serta meningkatkan kompetensi kerja dan daya saing global. Sedangkan untuk nilai negatifnya rentan terhadap penipuan digital, peretasan, dan penyalahgunaan data. Meningkatnya polarisasi sosial karena penyebaran konten negatif, kesenjangan digital, serta potensi kecanduan digital. Sekian materi yang saya pelajari di agenda 3. Terima kasih.